yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Goreng, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, dan juga Bapak Ibu guru SD Negeri Goreng yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini dalam rangka webinar budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi terang dan kita dapat beraktivitas sampai sekarang. Untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca kalimat basmalah. Mari kita mulai siang acara pada siang hari ini. Bersama-sama baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukur wa hala wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang kami hormati, pada untuk pertama yang utama kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia serta kesehatan jasmani, rohani serta kesehatan ekonomi. Sehingga untuk kesempatan siang ini kita bisa mengikuti webinar dengan judul budaya positif di sekolah. Merupakan suatu kebanggaan bahwa sekolah SD bisa mengadakan webinar yang pertama kali ini. Semoga bisa menjadi tonggak yang kedepannya bisa mengadakan webinar-webinar selanjutnya. Atau nanti akan lebih bagus lagi, sekolah yang lain akan tiru-tiru mengadakan webinar walaupun hanya skala kecil. Besok suatu ketika bisa dikembangkan oleh ibu yang lain dengan skala yang lebih besar. Kalau pesertanya ini hanya sekian, besok bisa 2 kali atau 3 kali, itu akan lebih bagus. Bahwa budaya positif di sekolah itu hal yang positif adalah budaya yang cukup bagus untuk peserta didik. Begitu juga budaya positif untuk bapak dan ibu guru, yang mana yang sudah menjadi kesepakatan kita bahwa apa yang sudah baik di SD Tereng monggo kita teruskan seperti itu. Misalnya budaya nasionalisme, upacara yang setiap hari Senin kita lanjutkan. Ini kan positif. Budaya religius yang setiap siang sholat zuhur kita selalu mengadakan sholat berjamaah semua siswa. Ini budaya positif, kita teruskan. Budaya kejujuran, anak ketika menemukan uang itu lapor, Pak saya menemukan uang 1.000, 2.000. Ini budaya positif kejujuran. Budaya kalau kita melihat tata tertib sekolah, setiap hari Senin, Selasa pakainya apa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini tata tertib yang sudah berjalan dengan baik, yang bersifat positif ini monggo bareng-bareng kita kawal, kita bersama-sama menegakkan kedisiplinan
yang sudah berjalan di SD Jalan ini. Monggo Bu, silakan masuk. Jadi apa yang sudah ada kita laksanakan yang bersifat positif ini, mari kita laksanakan terus secara kekeluargaan. Anak begitu juga ketika temannya ada yang sakit, toleransi. Oh, yo nono sing loro diwangi kesulitannya apa. Kemudian menjenguk temannya yang sakit. Ini kan sudah budaya-budaya yang sudah kita kerjakan sehari. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau ada teman yang sakit, kita yuk mendoakan, yuk menjenguk. Ini budaya-budaya yang positif ini membola. Kita lanjutkan sampai besok. Kecuali kalau yang negatif kita kikis, kita tiru-tiru yang positif-positif saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau terlalu lama jenuh mendengarkan suara saya, ngantuk. Nah, sehingga itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat webinar untuk siang hari. Selamat mengikuti semuanya saja. Matur. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan untuk acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara yang ketiga adalah acara inti webinar budaya positif di sekolah oleh Ibu Happy Destanti SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Namun sebelum saya serahkan ke Bu Happy, ini di depan Bapak Ibu sudah terhidang minum serta lampirannya. Boleh monggo sami dipun sambi dirahati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri acara webinar budaya positif di sekolah. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Ada 6 materi pokok yang ada dalam budaya positif, yaitu nanti kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita pelajari bersama di platform Merdeka Mengajar, bahwa sekarang kita sedang belajar mengenai pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut beliau pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka itu dapat menjadi manusia atau sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi menurut beliau itu anak-anak kita itu sudah memiliki kodrat zaman dan kodrat dirinya sendiri. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai-nilai, yaitu mandiri, kita harus memiliki nilai kolaboratif, reflektif, kemudian inovatif, dan yang terpenting adalah berpihak pada murid. Kemudian kita juga memiliki peran, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga bisa menjadi coach atau guru lain. Jadi kita melaksanakan webinar semacam ini, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu-ilmu baru. Kita juga bisa menjadi agen transformasi pendidikan. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan, seorang guru itu harus memiliki visi. Jadi kita memiliki visi sekolah, misalnya mulia, mumpuni, unggul, dan seterusnya. Tapi dari kita sendiri pun kita harus memiliki visi sendiri-sendiri. Nah, visi itu kan merupakan tujuan kita. Misalnya saya menjadi guru kelas 6,
saya memiliki visi bahwa besok anak-anak di kelas 6 harus bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menghargai orang lain, dan bisa mendapatkan nilai maksimal yang mereka bisa sekuat tenaga untuk mencapainya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita rancang melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, dari tahapan bagja itu akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif atau kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Intinya apa? Seorang guru itu harus mendesain pembelajaran itu agar siswa itu nyaman dan merasa aman. Jadi dia tuh berangkat ke sekolah, dia merasa asik, aku ketemu Bu Happy, asik, aku hari ini ketemu Bu Amanda, misalnya seperti itu. Jadi mereka tuh nyaman, mereka tuh aman berada di sekolah. Nah, budaya positif ini juga mendorong murid untuk mampu berpikir. Siswa juga bertindak dan mencipta, mereka merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya semua itu tujuannya hanya satu, yaitu menjadi pelajar Pancasila. Budaya positif. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol dirinya dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai disiplin. Ada teori kontrol dari William Besser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu gini, seakan-akan kita itu sudah bisa mengontrol siswa. Misalnya saya, Rafa, misalnya silakan itu dikerjakan, Rafa yang pertama misal seperti itu. Rafa langsung diam, dia tidak melaksanakan kegiatan yang sedang dia lakukan. Dia menuruti perintah guru. Padahal itu kan sebenarnya kita mengontrol Rafa karena Rafa mau. Tapi seandainya Rafa tidak mau, berarti kan kontrol itu tidak jalan. Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata guru bisa mengontrol murid. Yang ada adalah murid mau dan dia mau melaksanakan kontrol kita, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita meyakini ya, jadi misalnya kita memberikan kritikan kepada siswa, kita memberikan masukan, siswa langsung berubah. Tapi sebenarnya itu hanya sesaat, karena yang perlu kita kuatkan adalah karakternya, bukan karena dia itu takut karena kita tadi mengontrol dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu jelas tidak ya, karena siswa juga memiliki hak untuk tidak mau kita paksa. Jadi di sini budaya positif itu pada akhirnya adalah kita itu menumbuhkan keyakinan diri pada diri siswa sendiri-sendiri. Jadi nanti mereka akan berusaha melaksanakan keyakinan-keyakinan yang sudah ada atau peraturan yang sudah ada itu sesuai dengan keyakinannya sendiri, bukan karena aturan yang kita buat. Nah, disiplin itu kata yang sering kita yakini ya Pak Ibu. Apa arti kata disiplin? Biasanya disiplin itu berkaitan dengan keteraturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan dia hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sebaiknya di dalam budaya positif di sekolah itu tipe pembuku itu paling akhir kita gunakan. Tapi kalau bisa tidak usah digunakan kalau ada cara lain. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
Karena kan biasanya ketika anak tidak disiplin, kita selalu membuat anak itu merasa bersalah, tidak nyaman. Wah, aku salah ya, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai dalam budaya positif seperti ini Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila, kemudian sikap murid yang antusias, menghargai, kreativitas, komitmen, kemudian ada rasa empati, kemudian kontrol diri, bisa mengontrol dirinya sendiri, rasa hormat, dan seterusnya. Nah, kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dian Goosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia itu cenderung dia melakukan disiplin karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika dia melaksanakan sesuatu, misalnya siswa lupa tidak membawa sabuk misalnya, kan dia aku nggak sabuk, aku tidak seneni, seperti itu. Kemudian atau dia itu melaksanakan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, Mas Rafa hebat ya, nangkap bisik dewi, seperti itu. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus, yang nomor 3. Jadi seseorang itu disiplin karena dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan hukuman, karena aku tidak senang Bu Happy, atau karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Tapi benar-benar aku harus ngambil sabuk, mergune memang sabuk itu untuk agar aku terlihat rapi, karena aturan sekolah itu memakai sabuk agar nanti misalnya celananya longgar, tidak norak dan sebagainya. Jadi dia punya keyakinan diri bahwa aku harus menjadi anak yang disiplin, seperti itu. Jadi ada nilai untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, restitusi. Bapak Ibu pernah mengenal apa itu istilah restitusi sebelumnya? Belum. Ya. Program disiplin restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, saya contohkan. Misalnya Haidar dan Fani, mereka misalnya berkelahi. Kemudian ternyata bajunya Haidar itu benihnya copot kabeh, copot semuanya, benih Haidar. Kemudian ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kalau misalnya saya menjadi penghukum, saya mesti marah-marah. Piye to, Fan? Kok yo iso copot kabeh? Nah, tapi program restitusi di sini itu berarti guru dan siswa itu berkolaborasi. Mau ngopo kok iso kaya ngono? Alasannya apa? Terus kira-kira nek misalnya mandine Mas Haidar kuwi copot, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan biar mandine Mas Haidar itu kembali utuh? Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi. Artinya apa? Kita tidak menyalahkan Fani atas kesalahannya, tapi kita itu memperbaiki kesalahan mereka. Awak dewe kita memperbaiki si Fani, tapi kita juga memperbaiki Haidar. Mereka sama-sama tahu, oh aku salah ya, berarti aku kudu jahit kelaminnya Haidar. Otomatis kita tidak menyalahkan Fani, maka Fani akan kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang percaya diri. Dia tidak merasa dihukum, dia tidak merasa disalahkan dalam peristiwa tadi. Nah, niku. Jadi ada disiplin restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita mengajarkan murid untuk mandiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu merupakan program disiplin restitusi. Hukuman. Saya sendiri pribadi sering memberikan hukuman kepada siswa, yaitu hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
dalam pembuatan hukuman. Kan tidak mungkin toh, misalnya tidak mengerjakan PR, piye kira-kira ngopo? Biasanya kan guru, kowe nek ora PR saiki digarap manjupuk, digarap ping 2, ping 3. Utawa ngopo pas pulang sekolah ora ojo pulang sik, engko tak paringi soal 10, misalnya seperti itu. Itu bersifat hukuman, artinya siswa tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman apa itu. Dan biasanya sifat hukuman itu sifatnya hanya sementara dan biasanya siswa itu akan teringat-ingat terus. Aku biar tahu dihukum happy. Itu akan seumur hidup dia teringat karena kita menghukum dia menjadi merasa aku manusia yang tidak berharga karena hukum itu. Biasanya seperti itu. Itu menurut teori ya Pak Ibu, bukan menurut saya, itu menurut teori. Nah kemudian berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Karena dia tahu, nek aku langgar PR, maka aku dibarengi soal karbu happy 5 soal pas pulang sekolah. Tapi dia tahu akibat dari perbuatannya. Nah itu akan lebih diterima siswa, karena kan konsekuensi dibuat bersama-sama. Jadi siswa lebih menerima daripada dia menerima hukuman. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Oh hati-hati Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga tidak selamanya baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya seperti ini. Sesok saya bijine apik, bijine 100, bu guru paringi permen misalnya. Dia akan teringat, waduh sesok aku bijine 100 aku untuk permen. Dia semangat mengerjakan. Dalam jangka panjang, jika itu terjadi, maka dia tidak memiliki nilai diri. Padahal bijine 100 itu kue kira berharga banget. Ngapa kok min dinggol jalur permen siji. Jadi untuk jangka panjang itu tidak baik. Padahal di sini tersebutkan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dia mendapatkan nilai 100 kan lebih berharga dari permen. Tapi yang terngiang-ngiang di benaknya anak adalah aku kudu 100 beda permen. Padahal nilai dirinya itu lebih berharga dari permen. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya seperti ini, wah, jan Mbak Sari ki pinter tenan. Ki lho, mbok yo kaya Mbak Sari ki lho, pintere Allah, bocah oleh Mbak Sari, asal happy. Akhirnya apa? Penghargaan merusak hubungan antara saya dan teman-temannya Sari otomatis. Kemudian jadi hati-hati dalam kita memberikan penghargaan kepada siswa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena misalnya kita membuat puisi, ya pertama itu puisi kita indah, kemudian kita dibayar, puisi itu dibayar. Otomatis nanti ketika kita membuat puisi, kita tidak memandang keindahannya, tapi karena kita mau dibayar. Kita mau dibayar, jadi otomatis nanti akan mengurangi ketepatan dan kualitasnya, mematikan kreativitasnya. Jadi penghargaan itu menghukum. Contohnya peringkat. Kalau di teori itu peringkat. Jadi ada peringkat 1 sampai peringkat 30. Nanti yang peringkat 29 dan 30 akan selalu terngiang-ngiang. Aku biar SD yang kayaknya walau dikore, kayak dewi. Dia akan hukum dirinya sendiri sampai dia tuh. Makanya sekarang peringkat itu tidak diberikan deh, tapi memang ada juga. Kan peringkatnya malah termotivasi. Iya, untuk anak-anak yang 1, 2, 3, 4, 5 itu termotivasi. Tapi untuk anak yang 6 dan sampai 28 mereka akan merasa tak dihukum. Waduh, bodoh dewe nang kelas. Dan itu akan berlanjut selamanya. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Contohnya yang nyata misalnya di kelas 1. Di kelas 1 itu kan kelas 1 sedang belajar membaca ya Bu Karyati. Nah misalnya anak-anak itu sudah belajar tentang huruf. Kemudian dia menyusun kata. Dia kan senang sekali ketika dia bisa
nyusun kata, misalnya menyapu di kelas misalnya, dia bisa menyusun dan bisa membaca. Wih, senangnya Rama kakak, senang banget karena dia bisa membaca. Nah, itu merupakan penghargaan yang dari dalam dirinya. Nah, kalau misalnya kita itu memberi penghargaan, nah iso maca, sesok guru jalan-jalan nang Maturindo, misalnya seperti itu. Bocah kene mikir, aku kudu iso maca ben dijak jalan-jalan nang Maturindo. Nah, penghargaan itu malah merusak. Biarkan anak-anak itu menghargai dirinya sendiri. Wah, aku hebat banget, aku bisa maca. Tanpa dia itu belajar untuk mendapatkan jalan-jalan. Nah, jadi kita harus benar ngerti penghargaan. Kita boleh memberikan penghargaan, tapi kita juga harus tahu dampaknya lebih besar negatif atau positifnya. Jadi tidak agar kita bisa bertahan hidup. Misalnya penguasaan. Siswa itu butuh rasa dihargai. Jadi dia itu, aku tuh bisa loh, aku tuh mampu loh. Jadi kita tuh siswa sedikit bisa saja kita salah, ini pintar, itu hebat, misalnya seperti itu. Kemudian anak-anak juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dia diterima dengan baik oleh guru-gurunya. Dia juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Misalnya belajar tentang pencernaan. Dia tidak bisa gambar. Kita ya jangan memaksa, pokoknya kudu gambar. Ya jangan nek ora iso gambar pencernaan, jangan gambar lagu tentang pencernaan. Siapa tahu anak itu bisa gitar-gitar sambil menyanyi. Atau dia bisa, misalnya dia tidak bisa, atau dia hanya membuat bagan. Yang penting kan dia bisa pencernaan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka juga butuh kesenangan. Jadi tidak monoton kita, mereka butuh ini sesuai dengan KD dan sebagainya. Tapi kita juga memberikan kebebasan kepada mereka, kesenangan kepada mereka untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, ada posisi guru kontrol guru, yaitu guru itu sebagai penghukum. Guru juga biasanya membuat orang merasa bersalah. Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kita juga bisa menerapkan kita sebagai teman. Biasanya, halo, Mbak Dewa atau Bu BK, kan itu teman, jadi ada kedekatan antara anak dan guru. Tapi juga ada sisi negatifnya. Kemudian guru sebagai pemantau, jadi anak dari masuk kita pantau terus. Oh guys, sepatunya warnanya berapa Senin. Kemudian kita hukum. Atau kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi kontrol guru yang paling baik menurut teori kontrol Dr. William Besser. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu menyaksikan suatu video tentang posisi kontrol guru. Ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi misalnya siswa itu terlambat, itu pasti punya alasan. Nah, sebenarnya kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalnya ternyata siswa itu tadi malam tidurnya kemalaman karena ibunya sedang sakit atau misalnya apa. Jadi siswa melakukan kesalahan pasti punya alasan. Kita wajib bertanya, apa alasan dia melakukan kesalahan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kita sudah meyakini jika terlambat apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kemudian ada yang namanya menstabilkan identitas. Ketika kita menyalahkan siswa cenderung merasa gagal. Dia merasa tidak bisa diterima dalam lingkungannya. Nah, otomatis kita harus menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, silakan sekarang kesalahan itu bisa membuat kamu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi, kamu harus bisa memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi, kita tetap menstabilkan siswa agar siswa itu tidak merasa gagal. Nah, kemarin saya telah menggunakan segitiga restitusi sama kelas 6, ya, jadi bersama-sama kita terapkan 2. Yang pertama, tidak mengerjakan tugas, itu yang biasanya siswa laki-laki lakukan. Kemudian yang kedua itu
kemarin aku terlambat ke sekolah. Itu juga ada salah satu siswa kami itu yang sering berangkatnya mepet sekali, jadi sering terlambat. Nah itu sudah saya unggah di YouTube demonstrasi mengenai segitiga retribusi. Besok lagi, selanjutnya ya, kira-kira kesalahan yang Mbak Dinda buat itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Dinda langgar? Tanggung jawab seorang siswa atau melanggar waktu. Iya, tanggung jawab seorang siswa. Kira-kira tanggung jawab siswa itu dari disiplin waktu itu penting tidak, Mbak Dinda? Iya, penting ya. Kira-kira apa yang akan Mbak Dinda lakukan untuk memperbaiki diri Mbak Dinda ke depan? Saya tidak akan bermain seperti sampai selesai dan saya akan menggunakan kemampuan ayah. Bagus ya Mbak Dinda. Sudah bagus ya. Jika Mbak Dinda sudah bisa memperbaiki diri Mbak Dinda, kira-kira Mbak Dinda akan menjadi orang yang seperti apa? Kemudian akan melaksanakan tata tertib dengan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah kalau Mbak Dinda sudah tahu apa yang Mbak Dinda lakukan. Jadi Mbak Dinda sudah bisa introspeksi diri kesalahan apa yang Mbak Dinda buat. Semoga nanti depannya Mbak Dinda bisa lebih jadi ya. Silakan sekarang ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Cita Bening dari SD Negeri Selareng. Saya merasa senang karena Bu Guru tidak memarahi saya saat saya melakukan kesalahan. Bu Guru menasihati saya agar saya menyadari kesalahan saya. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas dari SD Negeri Selareng. Saya merasa senang karena tidak dihukum pada saat tidak mengerjakan PR. Bu Guru tidak marah dan Bu Guru menasihati saya dengan baik sehingga saya menyadari kesalahan yang telah saya perbuat. Bu Guru mengajak saya untuk memperbaiki kesalahan saya supaya saya menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 3 SD Negeri Cilereng. Berdasarkan video segitiga restitusi yang sudah saya amati di YouTube-nya Bu Happy, maka peserta didik menyadari dan mengakui kesalahan yang diperbuat secara sukarela. Kemudian terlihat juga peserta didik mampu merasakan kebahagiaan, nyaman, dan aman, serta memiliki kebebasan yang setinggi-tingginya. Kedua siswa merasa tidak takut dan mau memperbaiki kesalahan. Demikian yang bisa saya amati dari hasil pengamatan saya di channel YouTube-nya Bu Happy tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ismi, guru kelas 5 SD Negeri Cilereng. Berdasarkan video praktek segitiga restitusi yang sudah saya amati di channel YouTube Bu Happy, maka peserta didik ini sudah menyadari dan mengakui kesalahan secara sukarela. Dengan demikian, maka peserta didik sudah mampu menerapkan komitmen yang telah disepakati bersama di kelas. Peserta didik juga merasa nyaman, bahagia karena tidak dipermalukan di depan teman-teman atas kesalahan yang telah diperbuat. Peserta didik memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Demikian yang bisa saya amati dari hasil pengamatan saya di channel YouTube-nya Bu Happy tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi calon guru penggerak dalam penerapan segitiga restitusi. Berdasarkan pengalaman saya dalam penerapan segitiga restitusi di kelas, menurut saya penerapan segitiga restitusi ini yang dilaksanakan di kelas maupun di sekolah memang sangat baik. Penerapan ini dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga para murid tidak merasa gagal dalam hidupnya. Para murid pun menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Ketika kita membuat kesepakatan kelas bersama atau membuat keyakinan kelas bersama, maka para murid akan lebih bersemangat untuk melaksanakan disiplin positif itu. Karena keyakinan itu kan dibuat dengan melibatkan seluruh murid yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Kemudian untuk perbaikannya, perbaikan calon guru penggerak dalam penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini akan saya laksanakan di seluruh kelas agar disiplin positif dapat terwujud di sekolah. Jika murid sudah memahami bentuk keyakinan kelas yang telah dilanggarnya, maka akan memudahkan guru bertindak sebagai posisi manajer dalam mengarahkan pada tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh murid. Disinilah tahapan dari segitiga restitusi, yaitu berupa tahapan keyakinan kelas yang sedang berjalan. Selain itu, jika keyakinan kelas sudah dipahami oleh murid, akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk berperilaku disiplin. Otomatis, penerapan disiplin positif di sekolah akan segera terwujud. Nah, tadi kesimpulannya, jadi disiplin positif itu bisa kita laksanakan dengan kita melaksanakan semuanya keyakinan kelas, kemudian kita melakukan segitiga restitusi yang berhubungan dengan melaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, refleksinya adalah setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan diri untuk tidak marah ketika menghadapi siswa, melanggar aturan,
di kelas maupun di sekolah. Saya mencoba memahami alasan peserta didik melakukan sesuatu atau melakukan sebuah kesalahan, serta mendorong perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Budaya positif di kelas memberikan manfaat yang penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Jadi saya tidak gampang lagi marah. Kalau dulu kan saya langsung marah. Nah, kalau sekarang saya lebih memahami, oh ternyata ada teori-teori yang bisa saya lakukan agar siswa itu selalu merasa aman dan nyaman. Kemudian sebelum saya belajar modul ini, saya biasanya menerapkan posisi membuat merasa bersalah dan penghukum. Karena menurut saya itu membuat merasa bersalah dan penghukum itu bisa menjadikan siswa disiplin. Perasaan saat saya mengalami hal tersebut adalah saya merasa perlu adanya pendekatan. Jadi ketika itu saya belajar ini, ternyata ada yang namanya posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saya ingin melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif, serta mengubah posisi guru sebagai penghukum menjadi guru sebagai manajer. Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah nilai kebajikannya, ada keyakinan kelas, kemudian sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, biasanya guru dan siswa melakukan kesepakatan kelas. Kemudian saya perlu memperbaiki posisi kontrol guru yang dulunya penghukum dan membuat merasa bersalah menjadi guru sebagai manajer. Di sini dulunya saya sebagai posisi kontrolnya sebagai teman dan penghukum. Saat itu saya merasa terkadang siswa terlalu santai ketika saya melakukan posisi kontrol sebagai teman. Karena saya di kelas 6, jadi anak-anak cenderung suka bercanda dengan saya karena saya posisikan sebagai teman. Nah, kemudian kalau posisi kontrol sebagai penghukum yang saya terapkan saat siswa tidak mengerjakan tugas dengan maksimal, jadi saya membuat hukuman memberikan soal yang lebih banyak dari teman yang lain. Namun setelah saya belajar di modul ini, saya belajar untuk menjadi kalau bisa posisi kontrolnya sebagai manajer. Saya merasa perubahan siswa sangat baik, mereka tidak takut dan mau memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik melalui keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Anak-anak juga sudah mulai memperbaiki kesalahannya, mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, dulu saya sebenarnya sudah pernah melakukan segitiga restitusi, jadi menanyakan latar belakang kenapa dia membuat kesalahan, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya juga mengajak siswa mencari solusi bersama tentang permasalahan yang jadi siswa. Namun saya belum pernah menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi karena dulu saya belum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi hanya 2 yang saya kerjakan, padahal di dalam segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan yang terakhir baru menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa, kamu tidak gagal, hanya saat ini kamu salah dan besok diperbaiki. Kemudian yang terakhir, untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah perlu adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik. Adanya kolaborasi antara siswa dan guru, serta sesama guru. Kemudian membuat budaya positif dapat dilaksanakan secara maksimal. Budaya positif di kelas memberikan manfaat yang penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Sekolah pun diharapkan mampu memberikan fasilitas agar siswa itu merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi marilah Bapak Ibu kita belajar bersama untuk menjadi guru-guru yang bisa menjadi seorang guru, posisinya sebagai manajer. Jadi tidak hanya menghukum siswa, menghardik siswa dengan kata-kata kita, tapi kita juga mengajak mereka mencari solusi tentang permasalahannya, kemudian mengajak mereka untuk membuat suatu keyakinan bahwa semuanya bisa kita kerjakan bersama-sama dengan tujuan visi tadi ya. Kalau di sekolah kami, Bu Amanda dan Bu Ratri, kita ada visi yaitu mulia, yaitu mumpuni, unggul, luhur, inovatif, dan agamis. Nah, jadi
semua yang kita lakukan di budaya positif itu untuk mencapai visi sekolah dan mewujudkan pelajar yang profil Pancasila. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan dan saran, akan saya terima. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Happy yang telah menyampaikan materi webinar budaya positif sekolah nasional ini. Selanjutnya adalah susunan acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau sudah. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk menjadi posisi kontrol yang harus manajer itu diperlukan proses, tapi kebanyakan kita pada posisi yang pertama. Biasanya kalau anak melakukan ini itu hukumannya ini. Tadi di depan di sana antara hukuman dan konsekuensi apa? Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apa bedanya hukuman dan konsekuensi, karena perbedaannya tipis nih. Di sini hukuman itu adalah sifatnya adalah tidak terencana Pak. Jadi sifatnya itu hukuman itu biasanya satu arah dari guru. Jadi ketika siswa itu salah, guru memberikan hukuman. Itu adalah suatu hukuman. Tetapi di dalam budaya positif itu kita memerlukan konsekuensi. Artinya sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi ketika siswa itu membuat kesalahan, itu siswa sudah tahu nanti bakal seperti apa. Karena kita membuat kesepakatan kelas, karena kita membuat kesepakatan sekolah. Seperti itu. Jadi kalau hukuman itu sifatnya siswa menerima. Tapi kalau keyakinan, siswa itu sudah membuat peraturannya sendiri. Karena di awal pelajaran, misalnya di awal semester, yuk sebelum kita belajar 1 tahun ke depan, Bu Guru pengen mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kira-kira ada tidak keyakinan yang akan kita sepakati bersama dan tidak bisa kita langgar. Jadi kita semuanya sesuai dengan kesepakatan kita. Misalnya, ketika berbicara kotor, misalnya, kan di depan nanti kesepakatannya adalah ketika pembelajaran gunakan kata-kata yang sopan, misalnya. Tapi ketika tidak ada yang kelas, maka ketika siswa bicara kotor kan kita, Mas, misalnya kita menghukum, sana keluar, nek ngomong kotor seperti itu, menghukum diminta untuk keluar misalnya. Tapi kalau konsekuensi dari awal siswa sudah tahu, nek aku memiliki, aku bakalan untuk memiliki, karena sesuai dengan kesepakatan kita. Itu jadi siswa akan bersemangat untuk melaksanakan kesepakatannya. Misalnya dicontohkan, kan siswa kelas 6 di kelas saya itu siswanya itu cenderung kurang dewasa. Nah, ketika mereka menulis kesepakatan kelas, di kelas 6 itu mereka tidak boleh bermain-main terus, tapi harus belajar. Nah, ketika siswa itu tidak melaksanakan, misalnya dia lari-lari, saya begini, Mas, coba dilihat kesepakatan kelas kita. Kemarin Mas nulisnya apa? Dia tidak senyum-senyum.
Karena dia nulis sendiri, saya harus dewasa, kan nggak izin. Gitu, nanti kesepakatannya mau seperti apa? Oh, misalnya saya buat kesepakatan, kalau tidak mengerjakan tugas nanti pulang sekolah bu guru beri soal matematika 5. Otomatis siswa, aku ngambil PR, wah aku udah garap soal 5 nih. Tapi dia sudah tahu dokumennya itu mengerjakan soal 5, seperti itu Pak. Jadi siswa itu akan cenderung lebih meyakini, bersemangat, karena yang membuat peraturan di kelas itu mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Gimana Pak? Sudah? Oh ya. Sudah ya. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya? Cuma di sini saya pribadi mendapatkan pengalaman yang mengejutkan. Posisi saya yang kemarin jadi biara, menjadi sudah tahu yang berguna teman lah minimal itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang memberi pelajaran pagi ini. Kiranya sudah sampai acara yang terakhir yang untuk penutup. Namun sebelum acara pada siang hari ini kita akhiri, selaku pembawa acara tentunya banyak sama dalam mengerjakan acara pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.